Pada saat itu Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Erick Thohir dapat perintah untuk bagaimana mengatasi krisis keuangan di dua BUMN ini kan, Asabri dengan Jiwasraya. Nah, Erick Thohir memanggil seseorang yang punya kemampuan nih finansial. Dia pun nggak mampu ternyata. Orang ini manggil Beni Cokro. Ya. Nah, karena Beni Cokro punya asetnya luar biasa lah. Artinya dia punya kekayaan luar biasa. Nah, dia tutupin. Coba bayangin. Tiba-tiba dia yang kena. Coba bayangin. Itu gambaran umumnya begitu. Bahkan saya waktu ketemu di penjara Sukamiskin, mereka gila-gilaan. Itu seumur hidup lo bencok. Itu bagaimana Febri begitu beringasnya ya kan untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi gitu loh. Di Jiwasraya yang menggunakan uang Jiwasraya, Bakri Group 4T waktu itu kalau nggak salah. Iya. Di Asabri yang menggunakan uang itu ada satu perusahaan punyanya Erlangga sama Lipo. Dan sekarang kenapa jadi bencok yang ditangkap? Nah, dua orang ini kenapa tersandera akhirnya? Akhirnya Golkar diserahkan kepada Jokowi. Tadinya Jokowi yang mau jadi ketua Golkar malah. Malu-malu kucing. Tapi karena ia rame gitu kan, akhirnya balil ya kan. Nah, ini satu penegakan hukum yang benar-benar abal-abal. Febri berani untuk itu. Nah, ketika sekarang Febri loyalitasnya bergeser ke Presiden Prabowo, khawatir lah mereka. Ini Febri ini kalau dapat perintah Prabowo habis kita nih. Nah, gitu loh ceritanya. Bahkan dia berani untuk menghalalkan segala cara, termasuk pada saat dia diperintahkan Jokowi kan, untuk menyelesaikan Asabri dengan ini. Ya, artinya semua dikriminalisasi. Cara yang dia gunakan ketika dia berafiliasi Jokowi, itu juga cara yang dia pakai dengan Prabowo. Iya, Jokowi takut kan. Ini Febri ini senjata makan tuan. Tipikalnya begini nih kan. Ini pasti ada ketakutan lah. Semua disikat sama dia. Sebetulnya dalam kasus ini, beberapa informasi yang saya dapat, Presiden Prabowo nggak tahu. Iya, Presiden Prabowo hanya perintahkan berantas korupsi. Nah, sementara Febri ini boleh dibilang orang yang dipercayakan oleh Prabowo dalam menangani korupsi dan cukup berhasil kan, Pak ya. Tiba-tiba begitu kejadian, selama ini saya selalu kritik Prabowo. Saya selalu nggak ada cerita. Tapi dalam kasus ini, ya kan, mereka dipanggil, lanjutkan kata Prabowo. Sampai bilang, jangankan Febri, adik saya kalau terlibat tangkap. Jadi begini, Pak, kalau saya lihat Prabowo ini minim informasi selama ini. Harusnya kan gini loh, kenapa Kapolri nggak laporkan aja dulu ke Presiden? Nih, Febri Pak, kasusnya. Tapi dihantam langsung. Nah, kenapa ini terjadi, Bang? Mereka saling menutupi kejahatan mereka. Mereka nggak mau ngelapor ke Presiden. Febri juga nggak mau lapor kejahatan Kapolri. Kapolri juga. Karena takut. Saling bongkar. Saling kunci. Iya kan? Ya saling kunci akhirnya. Nah, Prabowo tidak dapat informasi yang sebenarnya. Gitu.